Roma 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara, hendaklah dan saling mendahului dalam memberi hormat. Roma 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Roma 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Roma 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Terima kasih, amin. Satu, dua, tiga. Roma 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Oke. Bye-bye. Roma 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Terima kasih. 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Roma 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi salam. Yakobus 5 ayat 12b. Jika ya, hendaklah kamu katakannya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu tidak kena hukuman. Yakobus 5 ayat 12b. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman.
Yakobus 5 ayat 12b. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Terima kasih. Yakobus 5 ayat 12b. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Yakobus 5 ayat 12b. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Amin. Yakobus 5 ayat 12b. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Amin. Terima kasih. Yakobus 5 ayat 12b. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya jangan kena hukum. Shalom kakak-kakak Nikega. Saya Rits dari kelas besar ingin membacakan ayat hafalan Yakobus 5 ayat 12. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Terima kasih kakak Tega. Goodbye. Yakobus 5 ayat 12b. Jika iya, hendaklah kau katakan iya. Jika tidak, hendaklah kau katakan tidak, supaya kau tidak kena hukuman. Yakobus 5 ayat 12b. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Shalom, kami akan membacakan ayat hafalan Yakobus 5 ayat 12b. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Terima kasih. Ya, halo adik-adik. Yuk, kita mau mulai ibadah kita. Semuanya coba lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa bersama. Yuk. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hari ini kami mau Tuhan beribadah kembali. Tuhan, Kau sertai setiap kami Tuhan. Engkau berikan sukacita Tuhan ketika di rumah kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu. Biarkan sukacita Allah turun di setiap rumah kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kega Warrior, let's go! Jesus, amin! Iblis, no, 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 welcome! Halo adik-adik, wah hari ini semuanya bersuka cita ya. Wah hari ini kamu mau bilang, coba lihat samping kanan kirinya, ada nggak adik-adik atau mama bilang, aku mengasihimu ya. Kita mau nyanyi lagu ini yuk, ku cinta keluarga Tuhan ya. Sama-sama semuanya bangkit berdiri. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan.
Ya Abah, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Abah, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Yuk adik-adik, kita mau siapkan hati kita mau lipat tangan kita mau datang sama Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan ajar kami untuk kami duduk diam dan dengar-dengaran Tuhan. Mari Bapa, biarkan setiap firman-Mu Tuhan yang Kau taburkan, biarkan firman itu bisa jatuh di tanah yang baik Tuhan, yang setiap kami Tuhan bisa mengerti Tuhan setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke teman-teman, siapa yang di sini udah siap dengan firman Tuhan? Sebelum itu aku mau coba deh tes semangat kita buat dengan firman Tuhan. Kega Warrior, let's go! Oke, kayaknya udah siap semua ya buat dengan firman Tuhan. Nah, mana Alkitab kalian teman-teman? Kalau di sini Alkitab aku udah siap nih. Ya, langsung aja ya. Kita buka di Matius 25 sama-sama ya. Matius 25 ayat 21. Oke, aku akan bacakan ya. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Amin. Oke teman-teman, nah kira-kira dari satu ayat ini, apa ya yang mau Tuhan sampaikan? Firman Tuhan apa ya hari ini mau kita dengar sama-sama? Sebelum lebih lanjut lagi nih teman-teman, aku ada satu cerita. Kita boleh simak sama-sama yuk. Yuk. Allah memiliki pekerjaan untuk Yunus, tetapi Yunus sebaliknya tidak menginginkannya. Allah mengutus Yunus untuk pergi ke suatu tempat bernama Niniwe, dan Allah ingin agar Yunus mengatakan bahwa Allah mencintai orang-orang Niniwe. Tetapi Yunus tidak mau melakukannya, karena menurut Yunus orang-orang Niniwe itu jahat dan mereka suka melakukan banyak kejahatan. Allah tahu apa yang dikatakan Yunus itu memang benar. Orang-orang Niniwe telah menjauh dari Allah, tetapi Allah masih sangat mengasihi mereka. Dia ingin memberi mereka permulaan yang baru jika mereka kembali kepada Allah. Ia akan mengampuni dosa mereka yang begitu banyak. Namun Yunus menolak untuk pergi karena pikirnya mereka adalah orang yang jahat yang tidak pantas untuk diampuni. Dalam hatinya, Yunus ingin melarikan diri dari Allah dan pergi sejauh-jauhnya sampai Allah tidak dapat menemukannya. Dengan demikian, ia tidak perlu melakukan apa yang diperintahkan Allah. Itu yang direncanakannya. Tapi tentu saja itu bukan rencana yang baik.
Sebab merupakan rencana yang konyol karena dia bisa melarikan diri dari Allah, tetapi Allah akan selalu dapat mencari dan menemukannya. Meskipun demikian, Yunus tetap melaksanakan rencananya yang tidak baik. Ia tidak membeli tiket ke Niniwe, tapi ke tujuan lain. Perahu yang dinaiki Yunus berlayar ke arah yang sangat berlawanan dengan Niniwe. Nah, tak lama kemudian angin bertiup kencang. Perahu pun mulai terombang-ambing dan semua orang mulai menjadi pucat pasi. Mereka takut. Yunus duduk tegak di tempat tidurnya. Lihatlah, masalah pertama dengan rencana Yunus yang tidak baik itu. Allah mengirimkan badai besar untuk mengejarnya. Para pelaut berteriak ketakutan saat perahu hendak tenggelam. Mereka mulai membuang segala sesuatu ke laut, koper, makanan, apapun yang bisa mereka temukan. Yunus mulai tersadar bahwa badai itu datang karena kesalahannya. Ia meminta para pelaut untuk melemparkannya ke dalam laut agar badai berhenti. Mendengar itu, para pelaut merasa tidak yakin. Yunus bersikeras bahwa itu satu-satunya cara agar mereka bisa selamat. Tak lama setelah Yunus menghantam air, gelombang laut pun menjadi tenang. Angin mereda dan badai berhenti. Saat itu Yunus menganggap semuanya telah berakhir. Dia tahu bahwa dia pasti akan tenggelam. Tetapi Tuhan mengirim seekor ikan besar untuk menyelamatkannya. Ikan tersebut menelan Yunus hidup-hidup dengan sekali telan. Dalam kegelapan yang seperti kuburan itu, dia mencium bau busuk makanan dan merasa rumput laut yang berlendir. Segeralah ia tahu bahwa ia belum mati. Dia berada di dalam perut ikan yang besar. Selama 3 hari penuh Yunus duduk di sana dalam kegelapan. Ia menghabiskan banyak waktu untuk berpikir. Ia mulai menyadari rencananya yang sangat konyol. Dia menyesal karena telah melarikan diri dari Allah. Ia berdoa kepada Allah dan meminta agar Allah mengampuninya. 3 hari kemudian, ikan memuntahkan Yunus ke pantai berpasir. Oke teman-teman semua, kita udah sama-sama saksikan ya cerita yang tadi. Itu tentang siapa? Ya betul, tentang Yunus teman-teman. Jadi singkat ceritanya, Yunus ini adalah seseorang yang dipercaya sama Tuhan untuk beritain firman ke daerah yang namanya Niniwe. Tapi Yunus ini menolak. Dia merasa bahwa Niniwe adalah kota yang jahat. Akhirnya dia berencana untuk pergi ke Tarsis. Saat melakukan perjalanan ke Tarsis nih teman-teman, tiba-tiba ada badai datang. Nah, badai ini adalah teguran dari Tuhan karena Yunus tidak mau melakukan tugasnya. Akhirnya dia sadar akan kesalahannya dia. Dia tahu betul bahwa Tuhan tegur dia. Akhirnya dia mau berani ambil resiko walaupun dia harus dilemparkan ke laut, teman-teman. Nah, tetapi ketika dia dilemparkan ke laut, Tuhan selamatkan dia. Walaupun Tuhan tadi tegur ya lewat badai, Tuhan tetap selamatkan dia. Tiba-tiba ada ikan besar. Akhirnya Yunus masuk ke dalam perut ikan besar itu. Nah, ketika dia sadar, di dalam perut ikan itu dia merenung, teman-teman. Dia merasa bahwa selama ini dia telah lari dari tanggung jawab dia. Dia lari dari tugas yang Tuhan berikan. Dia tahu akan kesalahannya, dia sadar betul. Akhirnya dia berdoa, dia minta ampun sama Tuhan. Akhirnya setelah 3 hari di dalam perut ikan besar, 3 hari teman-teman, akhirnya dia dikeluarkan. Dan akhirnya dia berada di daratan. Nah, dari cerita ini teman-teman, kita mau sama-sama belajar nih bahwa setiap kita punya tanggung jawab. Nah, tanggung jawab itu apa sih, Kak? Tanggung jawab adalah menyelesaikan tugas yang diberikan sampai selesai. Nah, aku tahu pasti setiap kita itu punya tanggung jawab, teman-teman, punya tugas masing-masing, tapi porsinya berbeda-beda ya. Nah, misalkan kalau di sekolah kita punya tanggung jawab, kita punya tugas, yaitu mungkin PR, ulangan. Nah, sikap kita apa? Kita perlu mengerjakan tugas atau PR sampai selesai. Terus tanggung jawab kita di rumah apa? Misalnya, di rumah kita punya peraturan. Kakak membersihkan kamar, atau adik misalnya membantu
menyapu gitu ya. Nah, setiap tugas-tugas yang diberikan sama orang tua, kita perlu selesaikan sampai selesai, teman-teman. Nah, itu namanya kita bertanggung jawab. Ketika kita melakukan tanggung jawab, ketika kita lakukan tugas sampai selesai, tahu nggak sih, nggak cuma hanya guru, orang tua yang senang, tapi Tuhan juga senang melihat sikap kita. Nah, jadi teman-teman, kalau misalnya ada tugas nih dari mama, misalnya aku, Cila, tolong ya beliin garam di warung. Nah, sikap aku harusnya gimana? Ya, betul. Aku harusnya cepet-cepet ke warung untuk beli garam yang tadi mama minta. Itu sebuah tanggung jawab, teman-teman. Sebuah tugas yang diselesaikan sampai selesai. Nah, gimana sama kita? Apakah kalau kita di rumah, misalnya gini, Cila, tolong sapu halaman depan ya. Iya, Ma, bentar lagi main game dulu. Atau langsung cepet-cepet. Iya, Ma, langsung ambil sapu dan bersihin halaman. Apa yang jadi respon kita, teman-teman? Nah, Tuhan mau untuk setiap kita melakukan tugas sampai selesai. Dari hal-hal kecil sampai hal-hal besar. Biar lewat apa yang kita perbuat, nama Tuhan yang dipermuliakan, teman-teman. Dan juga saat kita melakukan tugas kita, lakukannya dengan senyum, sukacita, tanpa mengeluh ya, teman-teman. Nah, juga teman-teman, saat kita, mungkin ketika kita melakukan tugas, nih ada kesalahan ya, belajar mengakui kesalahan itu. Dan belajar mengambil tanggung jawab memperbaikinya. Karena ketika kita memperbaiki kesalahan, itu adalah tugas yang mulia, teman-teman. Jangan misalnya gini, kita nih lagi beresin atau lagi lap vas kesayangan mama kita misalnya, terus tiba-tiba pecah. Nah, jangan kita langsung menyalahkan orang lain kayak, ini sih gara-gara kakak, tadi senggol aku mah. Jangan kayak gitu, teman-teman. Jangan menyalahkan atau melemparkan kesalahan. Tetapi kita harus belajar mengambil resiko dan bilang, iya Ma, maaf ya, ini karena kesalahan saya minta maaf. Saya akan memperbaiki untuk kedepannya. Seperti itu, teman-teman. Karena, sekali lagi, ketika kita belajar bertanggung jawab, melakukan tugas sampai selesai yang diberikan, Tuhan disenangkan, teman-teman. Tuhan tersenyum lebar melihat kita. Oke, teman-teman. Siapa di sini yang mau sama-sama belajar, bertanggung jawab, menyelesaikan tugas sampai selesai? Yuk, kita mau sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, hari kami mengucap syukur Tuhan kalau kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, Tuhan. Ajari kami, Tuhan, untuk kami bertanggung jawab, Tuhan, atas setiap perbuatan kami, Tuhan, atas setiap apa yang menjadi tugas kami, baik di rumah ataupun menjadi tugas sekolah, Tuhan. Kami mau belajar, Tuhan, menyelesaikannya sampai selesai. Kami mau belajar, Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, hati orang tua kami, guru kami, Tuhan, dan orang-orang di sekitar kami, Tuhan. Kami mau menjadi teladan dan jadi berkat untuk sekitar kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, terima kasih. Mampukan kami, Tuhan, biar kekuatan dari Tuhan menyertai kami, untuk kami mengerjakan setiap tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin, teman-teman. Ya, oke. Aku punya challenge untuk kita semua. Teman-teman tahu ikan besar ya? Nah, teman-teman boleh gambar sekreatif mungkin ikan besar. Mungkin ikannya bisa ikan paus atau ikan hiu atau apapun itu ikannya. Yang penting ikan besar ya, ikannya besar. Teman-teman gambar sekreatif mungkin. Kemudian teman-teman kasih ayat, tulis ayat Lukas 16 ayat 10. Ya, Lukas 16 ayat 10, teman-teman. Nah, hasil gambarnya teman-teman bisa kumpulkan ke kakak pembina ya, teman-teman. Bikin seunik dan sekreatif mungkin. Boleh mungkin ikannya warna kuning, ikannya warna merah, atau apapun itu teman-teman bikin ya. Terus jangan lupa cantumkan ayatnya. Tadi aku udah bilang. Oke, teman-teman. Aku tunggu hasil karyanya ya, teman-teman. Ditunggu. Oke, segitu aja firman yang bisa aku bagiin. Kita belajar sama-sama ya. Sampai ketemu di ibadah selanjutnya. Dadah, Tuhan memberkati.
Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan, dana misi, dan dana gedung dapat memberikannya melalui nomor rekening yang tertera di layar berikut ini.